Kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa makanan yang kita makan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama? Nah, kalau di makanan kemasan, biasanya ditambahkan bahan kimia pengawet. Nah, tapi kira-kira kenapa ya makanan yang kita masak sendiri juga bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama? Makanan-makanan itu bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama tanpa bahan kimia tambahan, yaitu dengan bahan pengawet alami. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin tentang pengertian apa itu pengawetan alami, manfaatnya, jenis atau contoh-contoh bahannya, dan cara menerapkannya. Jadi, simak terus ya videonya. Pengawetan alami adalah metode yang dilakukan untuk memperpanjang umur simpan makanan menggunakan bahan-bahan alami atau tanpa bahan pengawet kimia. Pemberian beberapa bahan pengawet alami dapat mencegah tumbuhnya mikroorganisme pada makanan, sehingga kualitas makanan akan tetap terjaga. Pemanfaatan bahan alami ini sudah diterapkan sejak dahulu di berbagai negara loh. Contohnya, pada pembuatan makanan kimchi khas Korea, natto dari Jepang, tempe dari Indonesia, sauerkraut dari Jerman, dan masih banyak lagi. Terdapat beberapa manfaat yang menjadi alasan mengapa lebih dipilih pengawet alami daripada pengawet bahan kimia. Alasan tersebut antara lain yaitu bahan yang lebih aman. Bahan alami tidak memberikan efek samping sebesar bahan pengawet kimia sehingga lebih baik untuk kesehatan. Selain itu, bahan pengawet alami lebih ramah lingkungan, mudah didapatkan, dapat menambahkan nutrisi pada makanan, dan dapat menambahkan cita rasa dari makanan yang dibuat. Contoh bahan pertama yang dapat digunakan sebagai pengawet alami yaitu gula dan garam. Gula dan garam memiliki sifat higroskopis, sehingga penambahan gula dan garam pada makanan dapat menyerap air dan meningkatkan tekanan osmotik yang dapat mencegah pembusukan akibat pertumbuhan mikroorganisme. Bahan yang kedua yaitu adalah cuka. Cuka mengandung asam asetat yang berperan sebagai antimikroba. Asam asetat akan masuk ke dalam sel mikroba, lalu meningkatkan ion H+, dan menurunkan pH lingkungan dari sel, sehingga nantinya akan menghambat aktivitas sel mikroba. Bahan yang ketiga yaitu daun salam. Daun salam mengandung senyawa fenolik yang berperan sebagai antimikroba. Senyawa fenolik akan melisiskan sel mikroorganisme dengan cara mengganggu aktivitas membran sel, membentuk kompleks protein, menghambat enzim, dan menurunkan aktivitas air, sehingga nantinya bahan tersebut akan mengganggu pertumbuhan mikroba pada makanan. Lalu bahan yang keempat yaitu bawang putih. Bawang putih mengandung alisin dan ajuin sebagai antimikroba. Senyawa tersebut dapat menghambat produksi RNA dan sintesis lipid, mendenaturasi protein, dan merusak aktivitas membran sel bakteri untuk mencegah kerusakan pada makanan. Salah satu contoh pengawetan alami yang sangat mudah untuk dilakukan yaitu pembuatan acar. Pembuatan acar membutuhkan air, cuka, garam dan gula, serta bahan seperti timun, cabai, ataupun dapat menambahkan wortel. Untuk membuat acar dapat dilakukan dengan mencampurkan air, garam, dan gula terlebih dahulu, lalu menambahkan potongan timun, cabai, ataupun wortel ke dalamnya. Setelah itu, acar yang telah dibuat dapat didiamkan selama beberapa jam. Nah, mudah bukan untuk mengawetkan makanan secara alami? Yuk, cobain di rumah!